paling vital di kita. Kenapa? Karena ada 3. Yang lain itu paling begitu. Tugas akhirnya itu adalah penelitian, kemudian kerja praktek. Biasanya tapi kita ada 3. Dan mentalnya, kemudian semangatnya itu perlu disiapkan dari sekarang. Sehingga ketika sudah tahu ya nanti medan yang akan dihadapi seperti apa, nanti pelaksanaannya insya Allah tidak akan banyak drama. Dramanya apa saja nanti Pak juga akan menceritakan selama ini. Apa saja sih kesulitan-kesulitan, kemudian semacam apa ya, biasanya itu jadi kita mahasiswa itu mungkin juga karena kurangnya sosialisasi atau mungkin sudah ada sosialisasi tapi tidak memperhatikan seperti itu nanti bisa di. Kemudian sebelum saya melanjutkan, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada HM yang sudah memfasilitasi acara ini. Maaf ya kalau saya sering memarahi ya, karena memang kerja praktek ini nanti yang sebenarnya belum final ya, jadi beberapa ini, tetapi nanti final nanti akan kami upload di web prodi sehingga kalian semua nanti bisa akses. Walaupun tidak hadir, harapan saya juga masih bisa baca segala hal yang terkait dengan panduan KPI website nanti. Nah, di panduan sebelum ini, kalau kalian misalnya mencari sebelum ini panduannya itu yang mana atau kalau mungkin kalian mendapatkan ya file itu terakhir adalah tahun 2018 itu jadi satu antara KPI, TA, dan penelitian. Nah, mulai tahun 2021 kemarin untuk tugas akhir itu sudah ada panduannya sendiri. Karena sudah ada panduan untuk tugas akhir, maka yang panduan tugas akhir di buku yang versi all-in-one itu tadi itu sudah tidak berlaku. Nah, untuk KP dan penelitian ini memang sedang dalam proses. Nah, yang pertama setelah TA itu adalah KPI. Jadi nanti ketika kalian ingin melihat aturannya bagaimana, kemudian sistematika penulisannya seperti apa, itu ada di buku panduan yang terbaru. Jadi nanti jangan lagi menggunakan yang itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di awal itu adalah terkait dengan cara. Jadi walaupun ini sudah ada ya, tapi dia perlu dan juga sudah punya dari baik. Yang sudah mengajukan proposal yang dilihat ini dan mengajukan proposal. Nanti sambil saya juga ya kalau kita sama satu juga menceritakan kemarin itu. Kemudian untuk teknisnya itu sebenarnya ya posisi kita saat ini itu adalah di fakultas itu sudah menyediakan SIM, informasi manajemen untuk KPI sudah ada. Dan bagi yang sudah mengajukan yang mungkin sudah tahu itu dari portal itu ya resmi Pak, dari portal ya. Kemudian ada SIM KPI. Nah, tapi SIM itu di prodi kita itu saat ini hanya sampai pada pengajuan saja. Ya, hanya sampai pengajuan saja. Jadi kalau kalian di prodi lain itu ada yang pembimbingan di situ, kemudian ada juga pengajuan nilai di situ. Nah, di prodi kita itu belum sampai ke sana. Jadi hanya sampai pengajuan saja. Nanti setelah proses pengajuan itu selesai, maka proses selanjutnya itu tidak lagi menggunakan SIM. Ya, kalau misalnya ada momen, lalu ini kok masalah ini setelah saya kemarin mendapatkan itu kok misalnya tidak muncul gitu misalnya. Nanti ya memang kita hanya berhenti sampai di situ. Nah, kedepannya nanti sebenarnya juga akan ada pengembangan SIM dari prodi sendiri. Prodi nanti akan membuat SIM untuk setiap kegiatan kuliah ya, yang pertama sedang dibuat sekarang dengan TA. Dan nanti kalau sudah beres akan menyusul penelitian dan KPI. Tapi sementara panduan ini adalah yang sekarang sedang berjalan. Nah, ini nanti di bagian awal nanti Pak Hadi yang akan
jelaskan, dan nanti setelah itu kan saya lanjutkan terkait dengan misalkan lebih apa ya yang lebih substantif, tapi untuk teknisnya nanti Pak Adi yang akan soalnya aku yang online juga. Ini. Sini pakai di atas itu belum? Iya, yang kayak sini Bu. Yang itu. Terus di share ini. Terus kita mau Ini. yang itu loh. Yang ini kan cuma ketutup sama itu. Iya. Nah. Ini lagi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Diah telah memberikan kesempatan, dan terima kasih pada anak-anak atau saudara-saudara semua yang telah manggil, maksudnya memberi kesempatan sama saya untuk menjelaskan tentang
awal dari KP sampai selesai. Di sini saya hanya singkat saja, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Awal dari KP itu tuh sebelumnya mengajukan proposal dulu. Di dalam proposal itu nanti dikirim ke email saya. Mungkin barangkali ada yang belum tahu, nanti bisa ditanyakan saya, email saya. Dan nanti kalau sudah mengirim proposal ke email saya, itu untuk pengesahannya, itu belum tentu nanti maksudnya saya ACC atau saya kasih tanda tangan, maksudnya saya mintakan tanda tangan ke Kaprodi. Biasanya kalau yang belum saya kasih atau saya mintakan tanda tangan Kaprodi, itu biasanya ada kekurangan. Di sini kekurangannya biasanya belum mencapai SKS-nya atau nilainya, soalnya nanti itu berkaitan dengan 100 SKS-nya, syarat untuk mengikuti KP itu. Jadi sekarang kalau yang 2020 itu memang belum sampai 100 SKS, tapi nanti kalau semester besok ditambah semester besok itu sudah masuk 100 SKS ke atas, dan nanti juga nilainya juga saya perhitungan juga nanti bisa 100 SKS tapi nilainya belum nilai IPK ya, nilai IPK paling tidak 3 gitu ya. Oh, 2,2. 2,25. Begitu. Biasanya nanti kalau belum saya kasih, maksudnya belum saya mintakan tanda tangan, biasanya saya kasih keterangan seperti itu di emailnya. Di situ kan di data itu, data saudara-saudara semua itu ada, maksudnya dari yang sudah ngambil berapa SKS. Biasanya itu yang sudah bisa mencapai itu 80 SKS-nya ya. 80 SKS nanti ditambah semester besok itu kemungkinan bisa mencapai 100 SKS. Kalau sudah memenuhi syarat itu 100 SKS, nanti proposal saya mintakan pengesahan tanda tangan dari Kaprodinya. Tapi kalau belum lagi, nanti saya kasih keterangan lagi. Kadang nanti di proposalnya pemohon belum ada tanda tangan. Jadi mohon sama anak-anak semua, kalau meminta sesuatu, maksudnya meminta tanda tangan dosen maupun pimpinan, kalau bisa diusahakan pemohon tanda tangan dulu. Sehabis itu bisa dilanjutkan lagi atau dikirim. Sehabis nanti proposalnya sudah ditanda tangan, saya kirim ke email kembali. Terus nanti silakan nanti dikirim ke portal.bit.uii.icid. Di portal itu nanti ngambil yang SIM KP. Ya. Habis itu di situ nanti mengisi di portal SIM KP-nya itu, mengisi biodata sama apa yang soalnya tampilan dari saya sama mahasiswa itu lainnya itu di situ nanti dia terdapat, maksudnya untuk mengupload. Kalau yang saya tahu itu uploadnya itu proposal, terus izin orang tua, sama yang satunya apa? Yang sudah ngirim kemarin mekanismenya, ya, 3 itu.
dan sama yang paling bawah nilai STJ-nya. Nah, di situ. Kalau sudah ngupload semua, nanti tinggal menunggu persetujuan dari prodinya. Kalau sudah disetujui, nanti mahasiswa bisa melihat di situ, melihat persetujuan di situ. Nanti ada, kalau nggak salah ya, yang punya mahasiswa itu ada konfirmasi perusahaan sama download suratnya, atau yang jelas ngambil suratnya itu bisa di-download, asal itu konfirmasinya tadi diklik dulu, jangan klik suratnya. Kalau klik suratnya dulu, itu nanti tidak ada nomor suratnya yang atas sendiri kosong. Jadi cuma ada surat aja keluar, bisa di-download itu. Nah, itu nanti dipakai untuk pengiriman ke perusahaan. Nah, itu belum ada nomor suratnya. Nah, di situ surat yang resmi itu harus ada nomor suratnya. Jadi sebelum ngeklik surat itu, nanti klik konfirmasi perusahaan dulu. Habis itu baru klik yang suratnya yang di-download itu. Sesudah dapat surat itu, tinggal mahasiswa mengirimkan suratnya itu bersama berkas-berkas apa yang diinginkan di perusahaan itu. Jadi yang dikirim proposal sama proposal yang sudah ditandatangani jurusan, sama surat itu, sama biodata, mungkin biodata apa yang diinginkan perusahaan itu. Silakan mahasiswanya ngirimkan itu ke perusahaan. Nanti kalau sudah dikirim, tinggal tunggu balasan dari perusahaan. Kalau lebih amannya untuk mengirim surat itu 3 bulan sebelum pelaksanaan KP-nya yang diajukan. Soalnya di situ kan yang mengirim surat di perusahaan itu bukan mahasiswa teknik kimia aja, tapi dari seluruh mahasiswa, entah dari jurusan misalkan FTI itu ada 5 atau 4 dari jurusan sini. Nah, itu semua bisa mengirim ke perusahaan itu semua. Belum sama universitas yang lain. Nah, di situ makanya soalnya di situ perusahaan itu cuma membatasi kuotanya. Berapa ratus atau berapa puluh gitu. Makanya cepat-cepatan. Siapa yang cepat mungkin maksudnya bisa mendaftar duluan, kuotanya bisa masuk di situ. Dan sehabis itu untuk menunggu itu, kemungkinan kalau seandainya kuotanya sudah penuh, nanti bisa mengajukan lagi. Tapi mengajukan lagi kalau sudah ada surat dari perusahaan itu. Entah kuota habis, entah belum diterima, entah ya kadang ada yang nggak ada balasan. Tapi yang jelas kalau pas bulannya atau tanggalnya yang diinginkan pengajuan KP itu belum ada balasan, itu langsung aja nanti konfirmasi ke perusahaan itu. Bisa konfirmasi HRD-nya atau perusahaan itu, bisa ditelepon atau kemarin pas suruh ngirim suratnya di situ, itu bisa konfirmasi gimana surat saya tentang pengajuan KP itu sama perusahaannya. Nanti kalau sudah dapat balasan, itu seandainya dia cuma membalas lewat WA sebagai bukti untuk jurusan bahwa mahasiswa belum diterima, itu bisa di screenshot nggak apa-apa, tidak harus nunggu suratnya. Yang jelas dari perusahaan sudah bilang atau HRD
HRD-nya dia bilang kuota penuh atau apa dari perusahaan itu, atau belum dapat untuk KP atau apa, itu bisa di screenshot nggak apa-apa, itu nanti dikirim ke jurusan. Sambil kalau mengirim itu sambil mengirim proposal yang baru lagi, yang diinginkan perusahaan lagi. Nanti kan minta untuk tanda tangan ketua jurusan lagi proposalnya yang baru. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini nanti masih lanjut lagi. Sudah paham atau dilanjutkan lagi? Nah, di situ nanti sesudah seandainya ini tadi belum diterima, sesudah mengajukan lagi, nanti apa ya namanya, jalannya lagi atau maksudnya alurnya lagi seperti awal lagi. Kalau sudah ditandatangan, terus masukkan itu lagi, kota lagi, terus seperti itu lagi. Dan prosedurnya untuk dari jurusan atau dari prodi itu cuma bisa mengajukan satu perusahaan dalam satu kali pengajuan. Jadi nanti kalau mengajukan dua, biasanya saya tanyakan, saya tanyakan. Soalnya saya juga ada hasilnya. Mau mengajukan, biarpun mau mengajukan ganti pasangan atau siapa, pasti saya tahu. Pasti saya kembalikan lagi, tapi saya kasih keterangan di email. Gitu. Biasanya saya suruh nanya keterangan dari perusahaan itu gimana. Soalnya ya, dari prodi itu prosedurnya gitu, takutnya atau khawatirnya nanti dari perusahaan, misalkan mahasiswa mengajukan lagi dari perusahaan, dua-duanya ada panggilan diterima, nanti kasihan adik-adiknya, atau enggak, kalau enggak gitu ya namanya UI nanti dari perusahaan itu bisa apa ya, sudah Inggrisnya ya seperti itulah. Jadi oh ini kayaknya dari mahasiswa UI itu enggak serius sih, cuma ingin nyoba-nyoba aja. Saya kasih panggilan kok malah nggak datang, nggak ngasih kabar atau nggak mengundurkan diri. Biasanya sana nunggu-nungguin, soalnya sana nunggu-nungguin kan nanti harusnya untuk kuota yang lain. Nah, jadi cuma untuk nunggu-nungguin dari yang mahasiswa yang dipanggil kok nggak ngasih apa ya, nggak ngasih informasi. Nah, di situ. Makanya kami mohon kalau pengajuan jangan sampai seperti itu. Kasihan nanti adik-adiknya juga. Korbannya bisa adik-adiknya. Kalau mahasiswa sendiri yang pas waktu itu jalan aja, ngikutin yang panggil sana, ikut sana sini, nggak diabaikan aja. Nah, nanti kasihan adik-adiknya, adik-adik mahasiswanya yang mau mengajukan ke perusahaan itu. Itu seandainya pengajuan 2 kali. Maksudnya 2 kali itu pas bulan itu barengan atau nggak ngasih kabar dari perusahaan yang satunya. Itu mungkin itu. Oh ya, nanti kalau sudah mendapat surat panggilan, maksudnya surat permohonan, surat dari perusahaan panggilan untuk KP, itu nanti diajukan sama bukti pembayaran KP. Dan bukti pembayaran KP itu nanti bayarnya memakai kode bayar KP. Kode bayar KP-nya itu nanti bisa dimintakan ke email jurusan, nama dan NIM-nya, sama partnernya juga diikutkan. Jadi biar nanti SK-nya
biar bisa jadi satu atau biar sama lah. Dan itu nanti seandainya mahasiswa mengajukan itu, tetapi sudah dapat kemungkinan kode bayarnya, itu dari jurusan sudah mengajukan duluan. Nanti tinggal jurusan nanti mengirimkan ke email mahasiswa tersebut yang sudah maksudnya yang sudah pengajuan awal dulu. Kalau seandainya belum dapat itu kode bayarnya, bisa tadi yang seperti saran saya sarankan tadi, kirim nama dan NIM-nya sama partnernya juga. Dan nanti di situ dikasih keterangan ditanya untuk meminta kode bayar KP. Soalnya nanti kelanjutannya nanti kode bayar KP itu nggak cuma kode bayar KP aja, kode bayar penelitian, TA, juga semua pakai kode bayar. Itu nanti kode bayarnya beda-beda antara penelitian sama TA sama KP itu beda-beda. Sehabis nanti dapat kode bayar untuk pembayaran KP, sudah bayar KP, dan nanti dikirim surat panggilan tadi, surat panggilan KP untuk pelaksanaan KP dari perusahaan tadi, dikirim sama buktinya, sama partnernya juga di email saya. Di email saya nanti saya ganti dengan SK KP-nya dan SK pelaksanaan KP yang untuk perusahaan, dan nanti ada kartu bimbingan juga sama nilai untuk perusahaan dan kegiatan KP di perusahaannya juga. Jadi ada 5 yang saya kirim untuk sehabis mengirim bukti pembayaran sama surat diterima tadi. Dan nanti kalau SKKP-nya yang untuk bimbingan sama dosen nanti, itu kalau bisa sebelum berangkat KP itu bimbingan dulu sama dosennya kalau sudah dapat SK-nya tadi. Jadi untuk bekal mahasiswa di perusahaan itu, nanti mahasiswa bisa tanya apa aja sama dosen pembimbingnya. Di situ di SK dosen pembimbing tadi sudah ada dosen pembimbingnya, dan nanti selama mau bimbingan setelah mendapatkan SK itu, tolong dosennya juga dikirimi ya sama mahasiswanya yang sudah mendapatkan SK tadi, biar dosen pembimbingnya tahu kalau mahasiswa bimbingan sama dosen pembimbingnya tadi. Terus untuk pengajuan ke perusahaan, kadang perusahaan menanyakan pembimbingnya dari kampus siapa hasilnya itu. Nah itu nanti kan belum dapat, soalnya kan baru pengajuan, belum dapat dosen pembimbingnya. Itu memakai DPA-nya dulu, dosen pembimbing akademiknya dulu. Itu dipakai untuk mengisi maksudnya dari mengisi formnya atau apa jika diminta. Kalau tidak ya tidak bisa. Misalnya perusahaan ada yang bilang seperti itu juga maksudnya, ada yang meminta dosen pembimbingnya siapa. Itu nanti DPA sama dosen pembimbingnya seandainya lain itu nggak apa-apa. Cuma kalau yang awal itu pengajuan cuma untuk formalitas dari perusahaannya. Itu. Terus sehabis itu mendapatkan SK, silakan nanti mahasiswa itu bimbingan sama dosennya dan sudah tidak melalui portal lagi.
Jadi untuk nilai dari perusahaan, nanti kalau sudah selesai, sama apa kegiatan di sana, itu langsung sama dosen pembimbingnya. Sampai nanti membuat laporan KP-nya. Laporan KP-nya sudah selesai, dan sudah bimbingan, sampai ditandatangani sama dosen pembimbingnya. Kalau sudah selesai ditandai dosen pembimbing, nanti dikirim ke email saya lagi untuk pengesahan prodi, kaprodinya. Nanti kalau sudah disahkan kaprodinya, nanti saya akan bikinkan bukti bahwa saudara sudah mengumpulkan laporan itu dan sudah disahkan sama prodinya. Bukti itu nanti sama laporan tadi yang sudah disahkan sama kaprodinya, nanti dikirim lagi sama dosen pembimbingnya, sehingga dosen pembimbing tahu bahwa mahasiswa sudah selesai dan sudah disahkan sama kaprodinya. Nah, di situ nanti dosen pembimbing atau mahasiswa bisa menanyakan nilainya sama dosen pembimbing. Itu sudah selesai. Nanti biasanya dosen pembimbing mengirimkan nilainya itu langsung ke jurusan. Nanti mahasiswa tinggal lihat nilainya di gateway-nya kalau sudah selesai. Sementara itu barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ya. Jika misal pengajuan terkait proposalnya itu kan kita dari sekarang nih Pak. Nah, itu untuk waktu pelaksanaan KP-nya itu dari kita atau nanti dari perusahaannya gitu. Nah, kalau misalkan memang waktu pelaksanaannya itu diikuti dari kita, apakah kita bisa mengajukan pelaksanaan KP itu sebelum KRSA gitu? Jadi ketika nanti kan bulan Januari itu tuh setelah kelas kita liburan, kita belum KRSA gitu. Nah, apakah setelah liburan itu kita sudah boleh melaksanakan KP atau kita harus menunggu KRSA itu buat dapat SKP? Oh iya, ya makasih Mbak. Itu juga yang saya belum saya utarakan tadi, Masnya saya sampaikan. Jadi untuk pengajuan KP itu tuh dari jurusan itu tuh menganjurkan, itu tuh mengharuskan. Ya, prosedurnya mengharuskan itu tuh sesudah bulan Februari, semester 6 ya, setelah masuk semester 6. Yang jelas sesudah bulan Februari. Jadi kalau bulan Februari itu tidak dibolehkan untuk pengajuan KP. Soalnya kan itu sama aja juga belum 100 SKS juga tuh. Ya. Dan bulan Februari itu tuh bulan kein, maksudnya masa kein. Jadi mahasiswa kein di bulan itu. Dan saya juga memohon juga atau menyarankan juga jangan lupa keinnya, mengambil kein KP-nya. Kalau tidak kein KP, nanti nilai yang mahasiswa sudah mengambil KP-nya sampai selesai, nanti nilainya tidak akan keluar. Menunggu semester belakangnya. Gitu. Jadi kein itu untuk tempat nilainya istilahnya. Kalau nggak ada tempat nilainya, jadi nilai tidak akan keluar di gateway. Jadi nunggu semester belakangnya untuk kein lagi. Kalau lupa lagi ya kosong lagi sampai mengisi keinnya. Gitu, Mbak. Ada lagi? Ya. Ada yang tanya lagi ya, silakan. Ya.
Ya, untuk itu yang berwenang itu Budsek Prodinya, Budia. Nanti bisa sama ibunya. Mungkin ada lagi yang lain dulu. Yang terkait teknisnya dulu, nanti disimpan dulu ya di bawah. Ya, Mas, yang belakang ya. 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 Baru dapat pemilihnya atau itu belum? Untuk pembayarannya itu bayarnya di bank memakai kode bayar. Sebelum membayar di bank nanti minta kode bayar dulu. Nah, itu untuk dosennya pembimbing nanti akan dapat setelah bayar itu dan setelah mendapatkan SK itu. Nanti kalau belum membayar atau belum mengirim sama surat yang dari perusahaan tadi dan belum mendapatkan SK-nya, belum akan mendapat dosen pembimbingnya. Itu. Ada lagi? Izin itu disediakan seperti kayak izin di portal itu ada yang hanya menerima penerimanya. Iya. Oh ya, untuk izin itu nanti izin kuliahnya seandainya mengikuti KP itu nanti izin diisi seperti izin di kuliah itu dan nanti ngirimnya sama surat yang diterima KP dari perusahaan. Kan ada tertera di situ KP-nya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, di situ nanti dosen yang diambil matkulnya yang tidak bisa ngikutin kuliah, nanti dia bisa ngikutin itu, pasti ngikutin dari tanggal berapa sampai berapa. Kan setiap 1 minggu itu seandainya 7 SKS, gitu. Maksudnya satu matkul. Satu semester itu biasanya 12 SKS. Satu mata kuliah. Biasanya Oh, gitu. Maksudnya satu dosen itu 1 minggu itu 2 kali ya? Itu ada 5 dosen. Jadi harus semuanya diajukan. Enggak, maksudnya satu matkul, satu dosen itu kalau ngajar 1 minggu, terus seminggu sekali. Rata-rata seminggu ada yang 2 atau 3. Oh gitu, jadi 1. Jadi di situ izinnya sesuai matkul yang diambil dan harinya hari apa sesuai dengan itu jatuh izinnya. Seandainya izin misalkan dosen 5 ya nanti izinnya sama dosen 5 itu sendiri-sendiri. Jadi nggak cuma izin sama satu dosen dan semua diizinin semua, mesti mengirim semua 5-5-nya matkul yang diambil itu. Nah, itu izinnya seperti kalau izin sakit yang di portal Simpersensi itu. Izinnya cukup pakai itu, nanti dosennya sudah tahu, dan untuk kalau yang izin pas ujian nanti bisa sama ujiannya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Portal ini kayaknya tidak sama yang Ada lagi yang mau ditanya?
Nah, kalau tampaknya di tempat saya seperti ini. Jadi nanti kalau mahasiswa mengirim, biasanya masuk di sini. Ya, di sini ada 3 itu, yang 2 itu saya cek itu yang angkatan 2019. Dia itu proposalnya maksudnya tidak melalui jurusan, sudah ada tanda tangan sendiri, sama cap sendiri. Ya, jadi mahasiswanya itu tidak email ke saya dulu. Jadi tahu-tahu dia sudah ngirim di portal dan ada tanda tangan sama stempel. Itu tanda tangannya, tanda tangan dari Pak Rodia dulu. Kemungkinan ya itulah, bisa membayangkan nanti, saudara Azhar. Makanya nggak saya setujui. Dan anaknya itu juga sudah saya email sebenarnya dua-duanya. Yang 2019 itu sudah saya email dan belum ada jawaban dari sama sekarang. Dan yang satunya ini angkatan yang namanya Ella, barangkali Mbak Ella ada di sini. Nah, itu tadi sudah saya email juga. Soalnya partnernya belum mengirim di sini juga. Jadi sebenarnya sudah saya kasih tahu, sudah saya email. Mungkin sudah terima belum email saya? Enggak ada. Oh, nah itu sudah saya email dan mahasiswanya itu biar mengingatkan partnernya untuk segera mengupload di situ juga. Biar nanti surat permohonannya bisa keluar sama-sama. Enggak yang satu keluar, nanti yang satu ngirim, yang satunya belum ngirim, masih menunggu-nunggu, totalnya yang mengirim tadi sudah diterima. Yang satunya cuma ngikut-ngikut, tapi di situ di sistem nggak ada. Jadi nanti prosesnya susah lagi. Makanya saya dari awal sudah saya ingatkan dan saya tunggu sampai dia, maksudnya panelnya itu juga ngikut di situ. Ngirim di permohonan ini. Dua-duanya. Yang email salah satu. Ya. Dua-duanya. Biasanya kalau yang email di portal itu cukup satu aja proposalnya, nanti kan bisa dibagi. Maksudnya kalau sudah ditandatangan, tinggal pangeran tadi bisa membagi proposalnya sama partnernya yang sudah ditandatangani untuk diupload di portalnya. Sehabis nanti sudah dapat surat balasan yang saya sampaikan tadi, surat balasan sama bukti pembayaran, nanti dia akan muncul di sini. Ini tadi yang kelengkapan tadi, ini yang sudah mengirimkan surat permohonan ke perusahaan. Semua ada di sini. Nah, nanti kalau dia sudah ngupload bukti pembayaran sama surat diterima, dia di sini akan muncul belum lengkap atau sudah lengkap statusnya. Kalau ini kan belum lengkap, soalnya barusan aja pada mengajukan atau mengirim ke perusahaannya itu. Di sini ini yang angkatan 2020 yang sudah mengirim itu semua sudah kearsip di sini semua di portal. Tinggal menunggu seandainya sudah dikirim. Yang tahu mahasiswanya sendiri. Yang jelas dari Prodi sudah mengizinkan surat permohonan tadi untuk dikirim ke perusahaan.
Gitu. Nanti lanjutannya untuk pembimbing atau penjadwalan ini sudah nggak ada, nggak usah dipakai. Itu soalnya lain dengan jurusan lain, maksudnya jurusan selain teknik kimia. Kita cukup sampai di pengiriman untuk permintaan SK. SK-nya nanti di email. Jadi untuk memintanya di portal, nanti SK-nya saya kirim ke email mahasiswanya sendiri-sendiri. Mintanya di portal, nanti mahasiswa mintanya di portal, nanti saya balasnya atau mengirim SK-nya di emailnya saudara, emailnya mahasiswa. Ada yang tanyakan lagi? Ini kalau tampaknya dari saya, mungkin dari mahasiswa nanti lain. Soalnya ada yang tadi, ada yang di sebelum ambil surat untuk pengiriman kan ada yang diklik konfirmasi. Saya dulu tahunya juga pas penjelasan begini, terus saya ingin lihat yang punya tambahan dari mahasiswa. Saya di situ mahasiswa bertanya sama saya di WA lewat chat itu, Pak kok ini nggak ada nomornya surat. Nah, ternyata saya lihat di mahasiswa tampilannya lain, terus saya tanyakan sama dosen yang membuat portal itu harus dikonfirmasi, klik konfirmasi dulu, baru nanti klik suratnya, biar ada nomornya surat. Gitu. Sudah ada yang tanyakan? Jadi cukup ini aja. Kalau untuk portalnya cuma sampai tadi pengiriman surat yang sudah dapat balasan dari perusahaan sama bukti pembayaran. Cukup di situ aja. Dapat SK-nya, tinggal bimbingan sama dosennya, sudah tidak melalui portal lagi. Itu aja. Kalau nggak ada yang tanya, saya cukupkan. Nanti dilanjut sama Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang bisa jadi. Oke. Saya sebutnya aja. Nanti saya kabari kalau sudah selesai. Oh iya, nanti pakai motor sendiri. Berapa dulu? Jadi saya keluar. Oke.
Ya, Bu. Oke, oke, oke. Jadi saya ulangi ya, untuk perusahaannya ini pastikan merupakan perusahaan yang ada hubungannya dengan teknik kimia. Jadi secara lebih lengkap bisa dilihat di sana. Di tambang juga boleh. Tapi tambang yang memang bukan hanya sekedar menambang ya, tapi juga ada processing di sana. Karena di pertambangan itu biasanya ada beberapa unit operasi ya terkait dengan juga bidang ilmu kita bakalan belajar di mekanika fluida dan partikel itu kan banyak belajar tentang alat-alat yang terkait dengan solid processing. Kemudian semen dan material lainnya itu juga boleh, dan instansi penelitian juga boleh. Jadi misalnya di BRIN gitu, karena kan BRIN ya namanya dulu ada LIPI, di BPT, silakan Batam itu juga boleh kerja praktek di sana. Nah, nantinya ketika kalian kerja praktek, itu tidak hanya sekedar kalian datang ke sana, melakukan aktivitas di sana, itu tidak. Tetapi ada hal yang harus dipelajari. Nah, yang dipelajari ini apa? Nanti itu bisa diputuskan bersama dengan pembimbing lapangan. Jadi nanti ketika kalian di perusahaan masing-masing, ini biasanya di perusahaan itu ada penanggung jawab untuk anak-anak yang KP. Nah, si penanggung jawabnya ini akan membagi. Nanti mahasiswa ini biasanya sesuai dengan bidang ilmunya. Karena ketika kalian KP itu bukan hanya teknik kimia saja ya, bisa jadi dengan akuntansi, dengan yang dari fakultas hukum, dengan macam-macam gitu. Sehingga nantinya pembimbing di tempat KP itu akan menempatkan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, nantinya kalian ketika ditempatkan di satu unit tertentu, nah nanti silahkan mempelajari sebanyak-banyaknya tentang unit di mana kalian ditempatkan. Walaupun mungkin untuk penjelasan secara umum terkait dengan proses produksi misalnya harus dipelajari juga ya, tapi pastikan untuk benar-benar mempelajari apa yang menjadi unit yang kalian di situ ditempatkan. Nah, perlu diingat juga ya bahwa ketika kalian KP yang menghandle mahasiswa KP itu kan juga mereka bekerja juga. Jadi biasanya sangat mungkin kalian KP nanti tidak ada kerja. Jadi biasanya ada training gitu ya, seminggu pertama kalian ada kayak semacam kuliah gitu. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa ada materi terkait dengan proses produksi, struktur organisasi perusahaan dan sebagainya. Nah, 3 minggu sisanya itu kalian relatif nggak ada kerja. Justru saat itulah kesempatan bagi kalian untuk mengeksplor apa yang ada di sana. Tentu saja dengan mengikuti aturan-aturan yang ada ya, nggak terus kalian berkeliling seenaknya kan tidak. Mereka juga punya aturan dan sebagainya. Nah, maksud saya adalah itu nanti dimaksimalkan. Nah, biasanya ada ini mahasiswa yang karena nggak ada kerjaan itu tadi ya, main gitu kemana gitu ya. Pagi presensi, kemudian sore presensi lagi, tapi di tengah-tengahnya ini oknum saja. Jadi mestinya mahasiswa di sini nggak kayak gitu ya. Jadi nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk belajar di pabrik itu untuk apa ya? Kalau kalian di kuliah itu kan biasanya duduk mendengarkan gitu mengerjakan tugas ya, tapi kalau kalian di perusahaan itu benar-benar latihan gitu untuk menghandle permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan, termasuk juga belajar bagaimana sih kalau kalian misalnya teamwork gitu ya, nanti kalian juga bisa mengamati pekerjaan dari mungkin teknisi-teknisi atau kebetulan sedang ada maintenance misalnya, nanti bisa minta izin dulu untuk ikut bergabung di beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di. Dan urgensinya yang lain adalah nanti laporan kalian itu harus pada tugas khusus. Jadi tugas khusus ini wajib ada di laporan. Dan tugas khusus ini adalah satu topik yang nantinya diberikan oleh dosen pembimbing di kampus ya, untuk kalian pelajari. Contoh, misalnya KP-nya di Pertamina. Kemudian di Pertamina ternyata kalian ditempatkannya itu di unit produksi misalnya. Kemudian di sana ada beberapa alat. Nah,
Dosen pembimbing nanti akan secara spesifik memberikan tugas, silakan dipelajari menara distilasi misalnya. Jadi kalau ada 3 menara distilasi, kalian memilih 1, nah itu menjadi tugas khusus kalian. Nanti kalian belajar tentang menara distilasi yang ada di mana kalian KP. Jadi bukan menara distilasi secara umum ya, tetapi nanti misalnya menara distilasi yang ada di tempat kalian KP itu, yang dipisahkan adalah senyawa A, B, C, D, kemudian kalian minta datanya dari sekian sampai dan nanti kalian olah datanya. Hubungkan dengan teori yang ada di kuliah ya yang kita pelajari di kuliah. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya kenapa sebelum KP harus bertemu dulu dengan dosen pembimbing. Sehingga nanti ada komunikasi, terjalin komunikasi ya. Dosen itu tahu kalian KP di mana, sehingga nanti memberi tugasnya itu juga disesuaikan. Kalau misalnya kalian bisa jalan kalau mungkin terlalu bebas itu dia antara dengan terus kalian jadi lupa gitu kan dulu. Nah kalian ketika KP itu sudah melakukan hal kalian ya sesuai dengan apa yang di tugasnya di sana kalau ada tugas ya sudah itu nggak apa-apa. Nah pulang ternyata dosennya itu meminta tugas terkait dengan alat tertentu kalian terlanjur sudah pulang jadi nggak bisa ngambil data. Nah itu jangan sampai terjadi. Syukur kalau punya kontak itu ya di bagian KP, jadi nanti kalau misalnya ada data yang kurang itu bisa ditanyakan, tapi alangkah baiknya itu dibicarakan dulu di awal dengan dosennya. Kalau dosennya tidak memberikan tugas, kalian yang minta, Pak Bu nanti tugas khusus saya apa ya? Jadi kalian nanti lebih fokus KP-nya. Jadi kalau memang apa ya nanti kalian bisa all in gitu ya untuk itu terkait dengan bagian ini. Jadi nanti silakan tugas khusus ini dari sekarang walaupun mungkin belum mengajukan ya belum kepikiran juga itu bisa dipahami bahwa itu sesuatu yang memang harus ada di dalam kampus. Selanjutnya adalah prasyarat. Ini beberapa juga sudah disampaikan oleh Pak Hadi ya. Syarat sebenarnya ketika kalian berhak untuk mengikuti KPI itu adalah sudah menempuh minimal 100 SKS, IPK minimal 2,25. Ini dan ya. Jadi kalau saya sudah menempuh 120 tapi IP-nya masih 2,24 misalnya, ya nggak boleh. Jadi ini syarat dua-duanya harus terpenuhi. Dan ketika ada mahasiswa yang mengajukannya dari sekarang ya, itu nanti ada di bagian bawah-bawah syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau kalian mengajukannya setelah ini terpenuhi, itu relatif lebih tidak seketat ya ketika kalian mengajukannya dari sekarang. Tapi prodi itu memahami bahwa kadang karena ini berhubungan dengan pihak luar ya, kita kan kadang harus spare banyak waktu yang begitu sebelum berangkat persiapan dan seterusnya diajukan dari sekarang itu boleh. Dengan catatan nanti tadi juga sudah disampaikan berangkatnya ketika masuk semester di mana kalian sudah memenuhi 2 hal ini. Jadi itulah kenapa terus kalau ini itu kan ya sebenarnya sudah menempuh ya, tapi resminya itu adalah ketika kalian sudah kiin. Dan kiin dengan masa semester berikutnya itu kan hanya beberapa hari saja ya. Jadi untuk amannya itu adalah setelah kiin. Jadi tadi itu juga sudah punya apa ya semacam SOP. Jadi kalau kalian mengajukannya itu sekarang, kemudian pelaksanaannya di bulan Februari nanti akan disetujui oleh prodi. Kita membuat aturan ya kita harus menaati aturan yang dibuat ini. Kemudian S3D ini juga sesuatu yang mutlak, tidak boleh ditawar. Kalau misalnya Bu nanti saya ngajukannya dari sekarang, saya belum S3D-nya, tapi S3D-nya minggu depan atau malam misalnya, ya nggak bisa. Jadi S3D-nya diselesaikan dulu, baru boleh mengajukan. Jadi tidak ada ijon ya. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Jadi kayak semacam kita apa namanya pesan tempat dulu itu nggak boleh. Prosedur itu harus di
Ini prasyaratnya. Kemudian prosedur pengajuan tadi bagian besar dijelaskan oleh Pak Hadi. Nah, terkait dengan yang satu tadi sudah ya, kemudian yang dua juga sudah. Nah, proposal selama ini formatnya bebas gitu ya. Satu dengan yang lain saya lihat itu ya ada kesamaan, tetapi ada beberapa yang terlihat seperti tidak ada tidak ada aturan baku. Tapi nanti ketika panduan ini berlaku, saya sudah menyediakan program di sini. Jadi yang mengajukan setelah sosialisasi ini tolong diikuti format yang ada di sini. Jadi jangan menggunakan format katanya lagi ya. Dan formatnya ini sebenarnya hanya sama yang sebelumnya sudah mengajukan. Saya hanya membuat akan seragam saja. Nah, kalau yang sudah mengajukan harus diganti. Jadi hanya yang mengajukan setelah ini saja. Jadi formatnya silakan diikuti. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti setelah mendapatkan balasan ya bahwa kalian diterima pada tanggal sekian sampai sekian, nah itu nanti kirim email tadi ya untuk mendapatkan kode bayar. Nah, kode bayar ini juga sesuatu yang harus saya tekankan. Jadi proses administrasi perlu kalian tahu ya, kita ini berdiri di swasta ya. Mungkin kalau kalian tanya teman kalian yang di PTN itu mungkin beda. Kalian itu bayarnya banyak, saya tahu. Jadi asuran itu dalam ya. Kalau kalian bukan hanya itu saja bayarnya. KP bayar, penelitian bayar, nanti TA juga bayar lagi. Mau pendadaran bayar, nanti studi juga bayar lagi. Ini diingat dari sekarang, nabung dari sekarang. Sehingga nanti saatnya bayar-bayar yang banyak itu uangnya sudah ada. Itu ya, ini sudah pegang-pegang kepala bening. Nanti silakan disampaikan ke orang tua masing-masing untuk siap-siap dari sekarang. Nah, bayarnya berapa? Kalau KP ini bayarnya 200 per mahasiswa. Tapi sebenarnya ini kita bicara transparan saja ya. Jadi uang yang kalian bayarkan itu nanti untuk dibayarkan ke dosen pembimbing. Jadi defaultnya satu kelompok itu satu dosen. Dan satu kelompok ini 2 orang maksimal. Sehingga kalau kalian memutuskan untuk sendiri saja, kalian bayarnya dulu. Ya, karena yang dibayarkan itu dosennya kan satu. Perkara yang bimbing itu 1 atau 2 orang kan dosennya punya effort yang sama. Sehingga ketika ini saya sampaikan sekarang agar kalian tahu gitu. Jadi nanti ketika kalian sendiri itu bayarnya 400, tapi kalau berdua itu 200. Itu ceritanya. Jadi uang itu nanti adalah untuk membayar dosen pembimbing. Baru tahu ya? Nah, ini tidak apa-apa, ini saya sampaikan karena ya itu hak kalian juga untuk tahu karena kalian kan mengeluarkan uang ya. Jadi itulah tujuannya kalian membayar nanti adalah untuk membayar jasanya. Kemudian apakah dosen itu nanti saya boleh milih? Enggak boleh. Jadi nanti yang memilihkan itu prodi. Karena untuk KP ini kan tidak bersamaan ya. Sehingga nanti penunjukan dosen ini tergantung dari kuota dari dosennya. Dan kalau misalnya KP dan TA itu kan modelnya bersamaan ini, tetapi kalau TA dan penelitian itu milih, tapi kalau KP tidak karena tidak bersamaan, jadi nanti ada urutan gitu dosennya. Tapi tidak masalah karena KP ini biasanya juga tidak terlalu seintens ya bimbingannya dibandingkan dengan penelitian dan juga tugas akhir. Jadi nanti jangan lupa uangnya itu sebesar itu yang harus dan itu untuk 1 masa pembimbingan. Kalian nanti mendapatkan surat tugas SK ya kita menyebutnya walaupun agak keliru kan ST ya sebenarnya. SK ini surat tugas untuk dosennya di sana itu nanti dicermati ketika kalian mendapatkan surat itu jangan hanya
disimpan saja tapi dibaca. Periodenya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kalian mendapatkan itu bukan sampai selesai nanti. Kayaknya itu saja itu tidak. Itu ada masa berlakunya. 6 bulan. 6 bulan itu adalah dari kalian mendapatkan apa namanya, membayar itu tadi ya. Kalian sudah membayar. Nah, setelah itu tanggalnya itu dimulai sampai 6 bulan kemudian. Sehingga memang ketika kalian misalnya sudah mendapatkan balasan, tapi berangkatnya masih bulan Maret ya, nanti apa namanya, masa berlakunya itu dekat dengan dia kalian awal berangkat. Jadi misalnya seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat itu SK-nya sudah dimulai, kalian bisa bimbingan dulu. Karena dosen itu ketika sudah mendapatkan ST itu artinya kan dosen punya wewenang ya untuk punya tugas untuk membimbing kalian, jadi kalian harus ngadem. Kalau kalian nggak ngadem itu sebenarnya yang iya kalian sendiri kalau kalian membayar kok kalian nggak memanfaatkan jasa dosen. Jadi nanti ngadem dulu, kemudian mendapatkan informasi mengenai tugas khususnya. Nah setelah itu berangkatlah KB. Nah pulang itu jangan senang-senang diselesaikan dulu raportnya. Biasanya ya, ini pernah terjadi bimbingan saya juga. Sudah selesai KP, kemudian sudah masuk, sudah jadi, tapi ada revisi. Revisinya tuh susah gitu. 1 tahun itu baru diperbaiki, sudah habis. Dapat habis bagaimana? Diperpanjang lagi. Bayar lagi Bu, iya. Kalau kalian ngadepnya setelah 2 tahun, nah itu bayarnya nanti 4 kali. Sejumlah ya yang kalian tadi tinggalkan itu. Jadi kalian bayar mahal-mahal itu ya, karena kalau kalian menghilang itu harganya itu jalan. Iya kayak taksi aja. Jadi walaupun kalian nggak ngapa-ngapain, tetapi itu tetap tagihan itu akan tetap ada. Gitu. Sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu 6 bulan itu bisa selesai. Jadi KP-nya sebulan ya, laporannya sebulan, 2 bulan sudah. Bisa sangat bisa. Kemudian izin, nah ini tadi saya menjawab pertanyaan teman. Bagaimana kalau KP-nya itu nanti saat ujian? Yang pertama akan saya sampaikan adalah kan kalian yang menentukan dulu ya tidak akan mengajukan, jangan milih saat ujian. Itu paling gampang. Yang pertama, kalau misalnya saya sudah mengajukan sebelum ujian, tapi ternyata dari pabriknya itu ya ternyata diundur gitu sehingga ada ujian. Nah, karena itu dari pihak luar, itu nggak apa-apa. Kalau memang tidak terhindarkan, nggak apa-apa itu artinya nggak ikut ujian ya, begitu. Saat ujiannya itu ya tidak, tetapi prodi akan memberikan informasi kepada dosen di mana kalian mengambil kuliah untuk menyediakan ujian susun. Baik untuk UTS maupun untuk UAS. Nah, tapi yang perlu diperhatikan untuk UAS, ini biasanya UAS itu kan hubungannya dengan nilai ya. Kalau UTS kan masih bisa, kalau misalnya susulannya waktunya masih panjang, tapi kalau UAS itu biasanya waktunya sempit sekali. Jadi begitu UAS kan punya nilai keluar ya, nah, sementara kalian itu masih KP, KP-nya itu selesainya seminggu setelah ujian. Kita kalau misalnya susulan itu sudah masuk revisi. Maka nanti biasanya kalau kalian memberitahukan sejak awal, dosen akan memberikan ujian dulu. Kita ujian dulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi bukan susulan ya, tetapi lebih awal daripada temannya. Jadi jangan jadikan KP itu sebagai excuse gitu. Nggak ikut ujian biar lebih enak gitu ya, nanti artinya saat ujian saja jangan. Kalau memang itu tak terhindarkan, nanti akan memfasilitasi itu dalam waktu. Sudah terjawab ya? Itu nanti silakan diperhatikan dengan baik. Sampai malam. Ya, siapa tahu yang kuliah atau ada apa ya. Kalau misalnya ada kuliah, nggak apa-apa loh ya. Kalau semuanya kuliah juga saya selesaikan. Kuliah itu lebih penting daripada kegiatan-kegiatan. Kuliah itu wajib ya, kegiatan yang lain itu sunat.
Nah, untuk yang pembayaran tadi ya, terkait dengan surat tugas, kalau memang lebih dari waktu yang ada di surat tugas itu, kemudian membayar lagi harus memperpanjang, itu tidak hanya berlaku KP, tapi juga TA dan penelitian. KP itu di antara KP, TA penelitian yang paling murah KP. Bayarnya TA dan penelitian, apalagi TA ya, TA itu bayarnya lebih mahal, jadi ya disesuaikan juga effortnya. Nah, ini ada juga klausul yang nomor 9 ya, boleh diajukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh semester 5 sekarang, itu dengan syarat ini menempuh minimal 80 SKS. Jadi kalau ada di antara kalian yang ingin mengajukan tapi ternyata minimal SKS ini belum sampai 80, ya maaf belum bisa. Jadi harus menunggu semester depan untuk bisa mengajukan. Yang jelas sudah terpenuhi dulu 100 SKS dan 2,25. Kemudian ini tadi juga sudah saya sampaikan ya. Nah, nantinya proses pembimbingan itu sebenarnya dilakukan oleh dua pihak ya, dari pabriknya, dari perusahaannya, dan juga dari kampus. Nah, tugasnya apakah selalu sama atau beda itu case by case. Jadi bisa jadi dosennya itu manut ikut gitu dengan apa yang sudah ditugaskan di perusahaan. Kadang ada beberapa perusahaan yang memberikan tugas ke mahasiswa KP. Jadi nanti di akhir bulan, di akhir periode KP itu nanti presentasi gitu. Jadi kalian dikasih satu tugas, kemudian diminta untuk presentasikan. Nah, dosen pembimbing itu kadang ada yang menyamakan dengan itu. Tapi ada juga yang memilih topik yang lain. Dan itulah pentingnya komunikasi dengan dosen pembimbing. Dipastikan tugasnya itu akan menyamakan dengan tugas yang ada di pabrik, perusahaan, atau dosen punya tugas sendiri. Seperti itu. Kemudian nanti nilai itu bukan hanya dari dosen pembimbing di sini ya, tapi juga ada nilai yang diberikan oleh pembimbing di perusahaan. Jadi nanti kalian ketika berangkat itu dibekali dengan form nilai. Jadi form nilai itu nanti akan diisi oleh pembimbing di perusahaan. Nah, nanti ketika kalian pulang itu kalian berikan ke dosen pembimbing. Itu menjadi dasar bagi dosen pembimbing untuk memberi nilai. Jadi nanti jangan diisi sendiri ya, nanti yang mengisi adalah pembimbing di perusahaan. Jadi kalau kalian saya bagus-bagusin itu sudah tanda tangannya ya dimirip-miripin, jangan. Jadi nanti diserahkan ke pembimbing di perusahaan dan jangan lupa diminta lagi sebelum pulang. Nanti kalian cuma menyerahkan terus sudah diminta lagi, karena yang akan menyerahkan ke dosen pembimbing itu kalian, bukan dari perusahaannya. Perusahaannya tuh kan semua itu ya untuk memberikan apa namanya nilai yang tadinya digunakan nilai yang kalian ke kampus itu tidak. Jadi kalian sendiri nanti yang memberikan memohon untuk diisi, kemudian kalian kita di bawah diberikan ke dosen pembimbing saat sudah selesai KP. Nah, ini hal yang tidak enak tapi perlu saya sampaikan. Jadi nantinya ketika kalian dinyatakan sudah selesai proses rangkaian KP-nya, itu adalah ketika dosen pembimbing itu sudah menyetujui laporan. Jadi nanti ketika sudah selesai KP, kalian membuat laporan, dikonsultasikan dengan dosen sudah setuju, dosen ACC. Itu sudah selesai KP-nya. Jadi bukan selesai KP itu bukan kalian pulang dari KP itu bukan ya, tetapi adalah kalau laporan itu sudah disetujui oleh dosen. Nah, karena ada proses di mana kalian harus membuat laporan, nah kan perlu ada apa namanya penilaian ya. Nah, untuk memastikan bahwa proses itu dilakukan dan dosen itu nggak gebut ya, nggak kejutan gitu, dosen harus melakukan tugasnya. Membimbing ini minimal 4 kali. Jadi kalian bimbingan ya minimal juga 4 kali. Satu sebelum berangkat, kemudian di saat kalian sedang KP itu juga memungkinkan ada proses pembimbingan di sana. 2 kali setelah selesai atau pulang dari kerja praktek. Jadi nanti ketika akan mengumpulkan laporan itu akan diminta surat, tetapi adalah konsultasi. Jadi nanti ada bukti di sana bimbingan minimal 4
sampai biasanya gitu ya mahasiswa itu pulang tugasnya banyak gitu ya, tugas kuliah karena kan ditinggalkan sebulan ya, menumpuk jadi lupa. Nah, ternyata sudah mendekati akhir dari masa ST-nya biasanya, terus kemudian di kemudian seterusnya. Kalau misalnya selesainya itu mepet sekali dengan selesainya masa berlaku surat tugas, nanti bagaimana itu kebijakan dari dosen pembimbing. Misalnya habis tanggal 28 tapi tanggal 27 itu masih revisi gitu. Itu nanti kebijakan dosen pembimbing. Apakah akan memberikan persetujuan dengan catatan kalian menyelesaikan atau kalian harus memperpanjang stay-nya. Jadi walaupun masih revisi, tapi kalau revisinya masih banyak, kalian tetap harus memperpanjang mungkin. Jadi sebisa mungkin dilihat masa berlakunya ini sampai kapan, jangan sampai mepet. Karena sangat mungkin nanti ya cuma tinggal revisi saja, tapi kalian harus bayar satu periode lagi untuk 6 bulan yang kedua. Nah, bagaimana jika ada kasus mahasiswa yang menghilang itu tadi ya? Perpanjangan itu diizinkannya hanya 1 kali. Jadi 1 tahun, 2 kali 6 bulan. Kalau lebih dari itu, belum selesai juga, kalian harus mengulang perjalanan. Diperhatikan ya. Ini sudah saya sampaikan hari ini, jadi nanti tolong diingat-ingat, jangan terlena. Biasanya saking terlenanya itu ya, laporannya besok aja, nah itu bisa sampai setahun gitu. Kalau sudah setahun nanti kalian harus mengulang lagi. Mengajukan lagi ya, jadi nanti silakan. Ini diperhatikan dengan baik. Perpanjangan itu hanya diizinkan 1 kali. Nah, ini sistematika proposalnya ya. Jadi proposalnya ada halaman judul, halaman pengesahan, prakata ya, bukan kata pengantar, prakata. Dan daftar isi. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang sudah dibuat oleh beberapa yang sudah mengajukan. Dan nanti juga ada lampiran untuk CV atau daftar CV. Nah, untuk laporan, ini kan proposal ya, dan kemudian di bawahnya ada laporan. Itu nanti juga silakan diikuti saja, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Kalau kalian misalnya, biasanya begini ya, mahasiswa itu mendapatkan dari cutting gitu ya. Tolong itu nanti ditinggalkan, jadi diikuti apa yang ada di buku panduan yang baru, sistematikanya. Secara umum itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah tentang penjelasan apapun terkait dengan tempat kalian kerja praktek, dan lampirannya nanti adalah tugas khusus. Di tugas khusus yang tadi mempelajari alat atau mempelajari proses itu menjadi bagian dari lampiran. Jadi kalau misalnya kalian itu selesai KP tapi tidak tahu tugas khususnya apa karena belum ada dosennya, itu harus segera bimbingan dengan dosen untuk tahu apa tugas khususnya dan dikerjakan. Ada yang bertanya? Ya. Itu fleksibel. Ya, fleksibel. Ada beberapa surat penerimaan ya itu sudah mencantumkan nanti ditempatkan di mana. Jadi dosennya itu juga nanti tahu, itu ada bayangannya. Tapi di banyak kasus itu belum tahu. Sehingga biasanya kalau bimbingan pertama kali itu kan dosen hanya tahu bagian umumnya ya. Kalau misalnya di petrokimia bersih itu kan unitnya banyak sekali ya, ada yang amonia, ada yang urea gitu. Biasanya dosen kalau memang mahasiswa itu belum tahu untuk ditempatkan di mana, itu akan dideteksi gitu. Jadi nanti di KP itu nanti ditempatkan di mana baru. Dan ya makanya komunikasi saat KP itu kan juga diperlukan untuk memastikan tugas khususnya itu sudah jelas dulu begitu. Nah, terkait saya sedikit kembali ke yang tadi ya, terkait izin kuliah ya. Mau tidak mau kalian harus izin selama 1 bulan. Ini bisa hal yang bagus, bisa hal yang tidak ya. Kalau mahasiswa rajin itu biasanya
kuliah selama 1 bulan, tapi kalau menurut saya ya yang kalian tahu sendiri itu senang gitu ya. Ini semacam terbebas dari kuliah gitu, selama 1 bulan. Ingat, izinnya juga hanya 1 bulan. Jangan kemudian kalian menggunakan surat yang sama untuk izin selama 1 semester. Itu tidak etis ya. Dosen juga nanti akan notice loh, ini katanya sebulan kok izinnya sampai 2 bulan gitu misalnya. Itu jadi nanti perlu disesuaikan. Dan ketika izin itu juga jangan yang dicantum, yang dilampirkan itu jangan surat tugas. Biasanya ya, karena nggak kelihatan itu namanya KP-nya di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau kalian lampirannya adalah surat tugas bulan ya itu, ya masa kalian 6 bulan nggak boleh. Jadi yang dilampirkan adalah surat penyelidikan atau surat apapun ya, keterangan yang mencantumkan pelaksanaan kerja praktek. Dosen bisa menilai, oh, masuk ini karena memang sedang KP. Biasanya dosen memberikan toleransi plus minus 1 minggu sebelum, 1 minggu sesudah. Karena biasanya kan ya persiapan ya sebelum berangkat, dan begitu selesai KP kan kalian juga biasanya nggak langsung pulang. Misalnya selesainya Jumat terus sebelumnya itu kan juga kan masih ada tanggung sekali yang harus diurus ya. Itu masih ada tapi nggak sampai 2 bulan gitu ya kalau itu ya ini dengan baik. Ada lagi? Iya. Ini sebenarnya tim KP yang ada di portal itu adalah yang punya materi industri. Jadi kita sebenarnya pakai itu hanya untuk keperluan pengajuan saja. Tidak ada kita berhenti di dalam. Jadi ya di kita kan ini hal yang berbeda ya. Kalau misalnya kalian misalnya tertarik gitu ya, boleh nggak nanti KP dihitung MBKM gitu misalnya, itu nanti ada apa namanya aturan sendiri nanti khusus saja nanti kalau misalnya tertarik. Kalau yang MBKM ini katanya nggak cukup hanya 1 bulan. Ya, harus lebih lama lagi, 6 bulan supaya gitu. Kalau kalian nggak masalah dengan itu silakan nanti bisa ikut MBKM, KP-nya dalam rangka MBKM. 10 minggu minimal. Biasanya perusahaan itu sudah punya timeline sendiri ya 6 bulan terkait dengan MBKM. Ini saya tidak akan membahas secara detail MBKM. Kemudian kalau kalian lihat di SIM KP itu ada juga seminar. Nanti kalau ada yang bertanya juga ya, kalian mungkin pernah mendengar ada beberapa cutting itu yang seminar gitu ya. Sifatnya tidak ada di prodi kita. Jadi selesai KP itu ya ketika dosen memberikan persetujuan di laporan. Kalau misalnya ada beberapa dosen yang mengadakan seminar itu sebenarnya hanya karena dosen itu saja. Jadi kami tidak dari prodi itu tidak mewajibkan untuk seminar. Ada beberapa dosen yang ya nanti ini ya kalau sudah selesai laporannya diseminarkan untuk mendapatkan. Ada beberapa yang seperti itu tapi itu tidak wajib. Jadi nanti kalian jangan kemudian meminta dosen itu kapan seminarnya yang bilang-bilang gitu. Apa karena disuruh seminar nanti. Jadi kalau prodi itu tidak mengharuskan, bukan tidak mengharuskan, jadi tidak ada aturan untuk seminar. Jadi cukup hanya persetujuan saja laporan. Kemudian aturan penulisan, nah ini nanti silahkan ya kalian belum perlu sekarang, nanti kalau sudah pulang KP sedang mengerjakan laporan ya nanti silahkan ini dibaca. Seperti itu, ini juga ada contoh kemudian pengesahan harus seperti apa, silahkan diikuti nanti ya, jangan freestyle, jangan membuat apa namanya style sendiri-sendiri. Jadi nanti ikuti apa yang sudah ada di panduan. Termasuk juga ini ya. Apa ini namanya watermark ya, itu hanya di lembar pengesahan saja, tidak di semua halaman. Karena ada beberapa yang biar bagus bu, nanti semua halaman ada watermarknya. Tidak cukup hanya yang ada di lembar pengesahan saja. Terus ini juga nanti ini sesuatu yang sebenarnya ya seharusnya sih tahu ya, nanti kalau menuliskan nama dosennya itu ya dilihat dia nama dosen yang benar itu apa, dan kemudian kalian pun menetapkan nama dosen gitu kan. Misalnya ada yang apa, contoh nama saya sendiri gitu. Jadi kalau nama saya sendiri itu kan dia
yang apa ya sangat mudah untuk dicari tahu gitu. Jadi kalau nanti effortnya ditambah untuk setidaknya tahu nama kalau gelar itu biasanya bisa ditanyakan itu cuma. Dan prodinya sudah ganti ya sekarang ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, sekarang sudah di prodinya. Nah, ini sebenarnya saya memberikan bocoran sedikit ya, kan kita sudah ada S2 ya. Jadi kalau sudah ada S2 itu nanti ada kajur, ada kaprodi. Jadi nanti silakan mengikuti dinamika yang ada. Bisa jadi saat kalian nanti membuat laporan, kaprodinya sudah ganti. Update dengan itu. Jadi jangan kemudian masih menggunakan nama yang sebelumnya kalian misalnya punya cutting gitu ya, di tempel saja namanya di situ. Dipastikan update dengan data yang ada. Untuk lembar penilaian, nah ini lembar penilaian ini yang nanti kalian berikan ke pembimbing di perusahaan di dalam bentuk lembaran ya nanti, kemudian bisa pihak perusahaan akan mengisi nilainya seperti apa, ya cuman yang ada saja ya kalian sendiri yang isi juga sebenarnya bisa. Jadi nanti tolong diikuti saja. Nanti memberi nilai akan ada di sana dan kalian bawa diserahkan di kartu konsultasi. Dan ini saja sih yang perlu saya sampaikan terkait dengan sama sekali ya. Yang ingin ditanyakan ya, yang belakang dulu. SK turun itu setelah kalian mendapatkan penerimaan dan kalau kalian mengajukannya sekarang ya setelah ini. Masa dalam SK itu selama 6 bulan. Iya. Berarti kalau dihitung setelah ini tertutup hitungan. Iya. Menanya terkait misalkan lagi sampai misalkan jadi misalnya dibayar. Nah, tapi dari perusahaan tersebut yang kita ajukan diundur sampai misalkan bulan 9 yaitu bulan September. Nah, berarti kan SK turun misalkan di bulan 3. Nah kan habisnya di bulan 9. Gimana? Itu kasus-kasus jarang ya. Jadi nanti kalau misalnya itu terjadi, begitu ada keterangan dari perusahaan. Nah, biasanya begini, ketika perusahaan itu memberikan itu kan sudah jelas ya. Kalau itu panjang, kemudian tunggu, yang merugikan itu itu bukan saat kalian mengajukan pertama kali. Karena kemudian perusahaan itu ternyata ada jadi jangan menunggu sampai nanti bulan 3 ya, ternyata diundur sampai bulan. Itu pasti ada informasi ketika bulan 3 itu terjadi. Dan itu informasi. Dan biasanya jarang ya kalau pabrik itu itu apa ya, tidak jelas gitu biasanya jarang. Jadi kalau misalnya sudah ada pemberitahuan bahwa diundur, sudah diinformasikan untuk disesuaikan nanti. Jadi nanti di solution jadi ada beberapa waktu yang seperti itu tapi mundurnya hanya 1 bulan. Dijadikan excuse sebagai apa namanya karena laporannya belum selesai kemudian banding gitu ya. Seperti itu tidak bisa. Kalau mundurnya hanya sebulan itu masih cukup lah 6 bulan kalau misalnya mundurnya hanya sebulan itu nggak bisa. Tapi kalau mundurnya sampai 6 bulan itu nanti akan ada ya. Ya. Nah, tugas yang di pabrik dengan tugas yang di kampus itu 2 hal yang berbeda. Jadi, apa yang nanti kalian tulis sebagai laporan adalah yang diminta oleh dosen pembimbing. Jadi nggak perlu kalau misalnya di sana ada laporan, apakah kemudian nanti perlu dijadikan satu dengan laporan yang di sini itu tidak. Kecuali pihak perusahaan itu minta laporan juga yang dari kampus, yaitu nanti kita bisa memberikan ke sana. Tapi dari yang pabrik itu tidak harus. Memang kalau memang dosen itu tidak menginginkan apa tugasnya berbeda, itu tidak harus dua-duanya dicantumkan di dalam laporan. Cukup yang dari dosennya saja.
Nah, untuk nilai ya, nilai biasanya KPTA penelitian itu nilainya, kalau memang kalian itu tidak bermasalah, itu nilainya ya bagus ya. Ya, terus kemudian saya menjamin itu tidak ya, itu tergantung dari dosen masing-masing. Tetapi yang perlu diingat adalah nilai itu nanti kan dosen ya yang akan memberikan, dan kalau kalian sudah mengikuti prosedur yang ada, nanti silakan ditunggu saja nilainya, jangan menagih ke dosen. Dosen Bu, Pak, itu saya berapa ya? Ya nanti tinggal dilihat saja ya. Tidak perlu kemudian mengejar-ngejar dosen untuk kepo gitu nilainya berapa. Biasanya memang perlu waktu. Kan beda ya dengan kalian kuliah. Kalau kuliah sudah selesai ujian, kalian nanti nilainya beberapa gitu. Tapi kalau KP itu biasanya ada waktu antara kalian menyelesaikan laporan dosen menilai itu dengan nilai muncul di Gadwin. Karena yang itu bukan dosen, tetapi bagian akademik. Jadi bukan dosen yang menginput, tetapi bagian akademik. Dan mereka itu biasanya menginputnya di awal bulan. Setahu saya loh ya. Jadi nggak tahu kalau sekarang sudah berubah, sehingga nanti silakan ditunggu saja kalau misalnya sebulan kok belum muncul juga di kita, baru kemudian ditanyakan. Jangan sehari 2 hari ya. Ada lagi yang ini sudah. Nah, untuk ini sekalian kuliah ya, saya juga tadi. Ada lagi? Iya. Ini proses, saya masih ada beberapa hal yang perlu saya sesuaikan ya. Ini depan, ini di download center di website Prodi. Kan ada bagian download yang nanti akan diupload di sana. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Nah, kalau sudah, untuk penjelasan dari saya ini saya cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang jelas, nanti silakan ditanyakan ya. Saya bisa bertanya ke Pak Hadi bisa. Tapi hal-hal terkait dengan itu tadi ya, proses penerbitan SK, kemudian proses surat menyurat, itu bukan dengan saya ya, dengan Pak Hadi. Jadi saya itu hanya fungsinya untuk terus saja jalannya dari proses KP, TA, dan penelitian. Tapi untuk teknisnya, bayarnya berapa, rekeningnya itu, rekening bank yang mana, itu kayaknya ke admin ya, ke saya. Jadi nanti kalau bisa ingat-ingat dari sekarang, nanti hal teknis itu nanti kalau TA dan penelitian itu dengan Bu Tati. Walaupun buat itu sebentar lagi nanti akan pensiun ya, nanti ganti. Itu saja dari saya. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.